97,5 Play FM, langkah baru makin seru. Players dan juga sahabat Pegadaian, kembali lagi di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan The Gade After Hours. Dan acara ini merupakan kolaborasi dari PT Pegadaian Wilayah 3 Palembang bersama dengan 97,5 Play FM. Nah, tema kita hari ini luar biasa banget, players dan juga sahabat Pegadaian, apalagi kalau bukan kaos dan sablon, menyatukan kreativitas dan teknologi. Nah, players dan juga sahabat Pegadaian, seperti biasa bahwa kita akan ngobrol asik dan seru dengan salah satu bisnis owner yang sangat-sangat luar biasa di Palembang. Kita lihat bisnis ini seperti ketinggalan zaman nih, tapi untuk omsetnya luar biasa banget, setiap bulannya melesat deh itu. Nah, untuk players juga bisa interaktif di kita, ikut join di acara kita ini di line WhatsApp-nya di 08811 975 975, dan kita hari ini akan membahas lebih dalam tentang dunia sablon, seperti apa sih happeningnya saat ini dan bagaimana menjadi trend center saat ini untuk di Palembang tentunya. Di tengah-tengah kita sudah ada ownernya, yaitu dari Jama-Jama Project, ada Bang Pajar. Nah, Bang Pajar, apa kabarnya ada Bang Pajar? Alhamdulillah baik, terima kasih Kak Hendra, luar biasa sekali, lancar banget. Oh, happy banget ya. Oke, Bang Pajar sendiri secara bisnis nih Bang, kita bahas tentang dunia sablon dan juga tentang dunia konveksi ya. Kalau dibahas tentang dunia konveksi kan banyak banget lini bisnisnya. Kenapa sih fokusnya malahan milihnya di sablon, bukan di bisnis konveksi yang lainnya Bang? Kenapa? Boleh cerita nggak nih Bang? Nah, ini perjalanannya itu berarti sudah kita kembali ke 10-11 tahun yang lalu. Oke. Tepatnya di akhir 2013 itu setelah resign, saya setelah jadi karyawan itu resign, terus mencari-cari usaha kayak itu hampir selama setahun, baru ketemu di bidang kaos, khususnya sablon, bikin kaos, waktu itu kaos satuan. Oke. Nah, jadi sesimpel karena cuman bidang itu yang rasanya tuh paling dipahami gitu, Kak Hendra. Betul. Dari situlah terus kita explore pasarnya. Ternyata tren saat itu tuh berbarengan dengan apa-apa tuh mulai di custom, dari mulai mug sampai dengan kaos itu pengennya tuh orang tuh custom satuan, desain sesuai keinginan sendiri kayak itu. Oke, dengan kata lain adanya bisnis Jama-Jama Project ini menjawab tantangan dari kebutuhan masyarakat juga ya, terkait dengan bisa nggak sih kita nyablon tapi dengan sistem satuan gitu lah ya, seperti itu yang desain yang sendiri gitu ya, sesuai dengan keinginan ya secara custom tadi. Nah, Bang Pajar, berkaitan dengan sablon juga nih, di tengah gempuran dari kaos yang printing nih ya. Nah, itu gimana sih bisa settle dengan dunia sablon saat ini Bang? Nah itu tantangan juga ya. Jadi sablon terutama jenis sablon manual, beberapa waktu lalu kita itu tren ada sablon digital dengan nama tuh mesin DTF. Oke. Mesin DTF waktu itu sempat jadi apalah istilahnya tuh kekhawatiran bagi pelaku sablon bahwa akan bisa membunuh sablon manual seperti halnya zaman spanduk gitu. Oh iya, betul. Dulu spanduk kan kita manual terus hilang semua, jadi banner kan printing. Tapi ternyata itu nggak terjadi. Setelah memang ada penurunan gitu, orderan tadi di Jama-Jama pun. Sebelum 2020 itu mayoritas itu masih sablon manual. Kita per bulan bisa 2000 bahkan lebih piece minimal itu. Nah, setelah ada mesin DTF, dan kebetulan untuk di Palembang itu Jama-Jama yang pertama mendatangkan mesin DTF itu. Di tahun 2020 akhir. Itu orderan berubah memang jadi ke DTF semua. Maksudnya enggak semua, mayoritas si ya. Sablon manual tadi jadi nomor 2 gitu. Di segi jadi itu. Second choice lah ya. Yang kedua ya, menurun. Akhirnya bahkan ada tim yang dari manual itu yang tadinya tim sablon manual kita bisa 5-6 orang itu pengurangan dan beralih ke DTF itu karena DTF itu mampu menjawab, digital itu mampu menjawab tentang kecepatan. Karena prosesnya yang relatif praktis, tinggal print aja gitu kan. Sementara sablon manual itu panjang prosesnya dan waktunya juga otomatis lebih lama. Itu terjadi tuh
lumayan perubahan orderan dari manual ke lebih banyak ke DTF. Tapi sekarang setelah orang tuh tahu perbedaan antara sablon manual dengan DTF itu dari segi kualitas itu ternyata masih lebih awet manual. Oke. Nah, setelah berjalan beberapa tahun ini, 3 tahun ini, dan juga di tengah gempuran digital tadi dan di zaman serba digital yang print dan kesempurnaannya hasil digital itu, si keunikan sablon manual yang mana itu handmade itu justru punya nih. Oke, ada nilai plus sendiri ya di mata masyarakat dan juga customer ya. Ketidaksempurnaannya justru jadi Menarik. lebih sablon manual ya ada melebar-melebarnya dikit mungkin lah, ada maksudnya yang perpaduan warnanya tuh jadi hal yang menarik. Dan itu tren itu akhirnya kembali orang tuh lebih seneng ke sablon manual lagi. Beberapa event di Indonesia itu, di Jakarta ada kawan-kawan sablon bienal, itu musisi, artisan sama perupa itu kolaborasi itu diwujudkan dalam bentuk karya sablon manual. Bulan ini lalu di Jogja ada acara namanya Kenduri Sablon itu, bahkan dia membuat rekor muri sablon manual itu 101 warna. Wah, ini informasi Gitu sih. banget ya, menarik banget ya players. Jadi menurut saya gempuran digital itu justru malah bikin orang lebih kangen ke yang manual. Yang manual ya. Handmade. Dan handmade itu selalu akan punya nilai tersendiri ya. Jadi kayak ngerasa kayak kita punya sesuatu yang memang secara personal itu punya kita banget lah itu. Jadi ada berbeda ciri khas sendiri dibandingkan dengan yang sistemnya digital tadi ya, lebih ke arah sana tadinya itu. Nah, sedikit cerita sih Bang. Kalau mulainya kemarin tuh di tahun 2012, artinya mengalami kondisi Covid kemarin ya. Kalau boleh sharing secara singkat ya, apa yang membuat settle bisnis sablon ini waktu zaman Covid, waktu dijalani oleh zaman-zaman project Bang? Jadi kalau plan atau apapun itu strategi itu kalau dibilang tuh kami nggak punya gitu ya. Mungkin kami tuh cukup beruntung sebagai pelaku usaha. Yang kami lakukan itu cuma melihat peluang lagi atau adaptasi gitu. Di zaman Covid waktu itu sempat juga kita goyang kan, maksudnya beberapa acara di cancel, tadinya mau orderan dari kantor-kantor atau apa tuh dana dialihkan semua ke Covid. Iya, khusus kesehatan lah ya. Iya, ke kesehatan itu sempat drop juga kan orderan kita, bahkan merumahkan pegawai atau membuat jadwal kerja itu akhirnya seminggu kerja seminggu enggak, atau sehari kerja sehari enggak gitu, gantian gitu. Efisiensi itu akhirnya kita adaptasi. Waktu itu ada kebutuhan masker kain, nah kita olah, lihat lagi tuh ke gudang ada kain-kain sisa potongan, bukan bekas ya, tapi sisa potongan kaos itu ya kainnya masih baru diolah gitu. Lagi gitu ya. Kan untuk masker cukup butuh ukuran kecil aja tuh, bisa diolah lagi. Nah dari masker itu mungkin hampir setahun kita bisa bangkit lagi, menghidupi usaha lagi, menghidupi bisnisnya sendiri. Jadi itu nggak ada strategi ya, itu cuma menurut saya cuma cukup beruntung aja. Menangkap peluang masalah itu tidak akan jadi masalah ya, lebih ke gimana cara kita menyikapi masalah dan juga menangkap sebuah peluang dalam setiap kondisi tadi itu. Iya, dengan apa yang kita punya. Gitu. Seperti itu. Oke. Nah, players, sangat menarik nih obrolan kita, dan kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang dunia persablonan saat ini. Dan saya akan mengajak players juga untuk tetap join di WhatsApp di 088 11 975 975, dan makin seru kita akan kembali lagi setelah pesan yang berikut ini. 97,5 Play FM, langkah baru makin seru. Kembali lagi di acara kita The Gade After Hours, dan juga masih tetap dengan Jama-Jama Project. Ada Bang Pajar lagi nih. Iya. Oke, Bang Pajar, berbicara tentang sablon nih ya, mempengaruhi nggak sih adanya teknologi baru Bang terhadap kaos maupun dunia sablon Bang? Itu pasti ya, dan kita harus selalu terbuka ya, artinya open minded terhadap teknologi itu.
nggak bisa kita tolak. Nah, justru kita berusaha nyari adaptasi teknologi-teknologi terbaru apa yang bisa mungkin lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas kerja itu. Nah, kita sering juga datang ke pameran-pameran yang berhubungan dengan sablon. Bisa beberapa ada misalnya di Jakarta atau di apa kayak bulan depan nih ada All Print, itu ada biasa teknologi mesin-mesin printing terkini yang biasanya tuh dari berbagai negara gitu, luar negeri, yang mungkin bisa kita adopsi apa nih, tinggal siapin itu tadi modal dananya. Itu pasti lah ya. Masalah dana itu memang menjadi PR, salah satu PR lah ya, salah satu PR. Selain kita harus punya channel juga yang lainnya itu. Lanjut Bang. Nah, berkaitan dengan tantangan utama nih, tantangan utama apa sih yang dihadapi oleh Jama-Jama Project dalam dunia bisnis sablon dan juga kaos nih Bang Dea itu? Terkait dengan tantangan utama sebenarnya apa sih yang jadi challenging banget untuk menjalani bisnis ini Bang? Karena kami lebih ininya ya, lebih banyak pekerjaannya tuh di produksi, itu tantangan utamanya jadi itu sistem atau manajemen produksi itu. Gimana kita bisa mengerjakan sebuah pekerjaan tuh dengan tepat waktu, dengan efisien, biayanya tuh sehingga bisa tetap profit gitu. Betul banget. Itu kan sangat operasional gitu. Kalau di samping itu tentu ada ini ya, maksudnya setelah produksi itu pasti tentang marketing gitu. Nah, itu juga perlu dipelajari lagi nih, karena benar-benar kami bukan orang marketing tuh. Setelah produksi terus PR marketing, akhirnya ya kita mau nggak mau harus terus belajar sih. Misalnya lewat kadang kita kan dari BUMN, dalam hal ini Pegadaian, ada program bisnis, kelas bisnis apa itu cukup membantu lah, menambah itu wawasan ilmu. Mungkin itu sih. Jadi salah satu PR yang masih benar-benar harus dijawab sekarang di dunia pemasaran berarti Bang ya. Dengan marketing, bagaimana memanfaatkan era digitalisasi saat ini dengan sosial media tadi ya. Bisa mengembangkan bisnis kita juga dan untuk ekspansi nantinya seperti itu ya. Nah, kalau yang jadi pertimbangan nih Bang, kan selain dari bahan, kita juga harus mempertimbangkan untuk supplier ya. Supplier untuk sablonnya itu sendiri maupun juga bahan baku untuk produksi sendiri. Yang jadi bahan pertimbangan Abang untuk mendapatkan supplier sendiri apa sih sebenarnya untuk menjalankan bisnis ini sendiri? Jadi kami itu kan semangatnya di Jama-Jama itu adalah berkarya itu produksi itu 100% harus in-house. Pengennya tuh kita di Palembang semua produksi bisa dilakukan di Palembang. Artinya apa? Kita bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak di Palembang, terus juga perputaran ekonomi pasti ada di sini. Nah, akhirnya kan nanti termasuk memilih itu bahan baku dan lain-lain itu, yang kebetulan untuk kaos itu masih sangat jarang di Palembang, bahkan belum ada suppliernya kan. Betul sekali. Masih sangat terbatas lah ya. Pertama tentu kita harus mendatangi langsung sih. Paling tepat tuh misalnya ke toko, kita sempetin lah waktu ke Bandung atau ke Jakarta, kemana kita datangi, lihatnya bahan tuh benar-benar yang sesuai dengan kita. Kemudian stabilitas bahannya bagaimana, kualitasnya itu terjaga atau enggak, dan punya pabrik sendiri atau enggak, itu juga jadi pertimbangan sendiri. Kalau ternyata broker kan bisa nggak stabil tuh, bahan hari ini ada, ntar ke depan warna mungkin ada perubahan dan lain-lain. Yang terakhir tentu ya harga yang paling kompetitif. Nah, itu sih yang kita pertimbangkan dalam memilih bahan-bahan atau supplier yang kita pakai. Nah, artinya di supplier juga persaingan sekarang lumayan ketat. Sebagai kita konsumen juga kan akan bahan baku. Itu lumayan jadi karena pelayanan persaingan ketat kan, otomatis akan pelayanan tuh berusaha berlomba-lomba
siapa yang terbaik memberikan pelayanan dan juga kualitas tentu akan meningkat, itu keuntungan bagi kita pengguna. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah kami berusaha itu seluruh supplier bahan baku itu, maksudnya yang seminimal mungkin itu mengurangi yang impor. Kecuali memang yang nggak ada ya, kayak tinta atau tinta bahan kalau sablon ada yang pabrik Indonesia, kalau yang digital biasanya masih impor Masih banyak spare impor ya? part, spare part mesin impor. Tapi ya kalau kita impor mesin untuk produksi itu menurut kami ya oke lah, masih fine. Tapi di bahan baku kita berusaha seminim mungkin pakai impor, kita lebih banyak tuh pakai yang produksi dalam negeri gitu. Oke, luar biasa banget. Jadi memang salah satunya yang kita harus fokuskan juga service excellent ya Bang ya, terkait dengan bagaimana pelayanan itu tidak hanya ke customer, tapi dari kita juga ke supplier juga harus punya service yang baik nantinya seperti itu. Nah, players dan juga sahabat Pegadaian, ini sangat menarik nih yang kita bahas, bagaimana sih dari Bang Fajar sendiri menjalankan Jama-Jama Project ini membuat kita terinspirasi untuk menjalankan bisnis sejenis mungkin nantinya, dan juga akan banyak hal yang kita akan bahas juga. Dan saya masih mengajak untuk seluruh sahabat Pegadaian dan juga players juga untuk join di kita, di interaktif di kita di line WhatsApp kita di 08811 975 975, dan kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut. Oke. Kembali lagi di 97,5 Play FM, langkah baru makin seru, dan kita masih dengan Jama-Jama Project dan ada Bang Fajar lagi. Iya. Bang, kita masih tetap akan mengulik lebih dalam lagi tentang dunia persablonan dan juga kaos nih Bang. Tadi kan kita sudah membahas tentang salah satu yang menjadi permasalahan besar adalah di dunia pemasaran Bang. Sebenarnya seberapa penting sih promosi di dunia sosial media maupun platform lain bagi Jama-Jama Bang? Kalau sekarang sosial media atau online tuh udah jadi kewajiban ya, maksudnya harus ada gitu. Kita tuh itulah menunjukkan eksistensi kita, karena di online orang itu sekarang lebih engage itu dengan sosial media kan. Betul banget. Di Instagram dan lain-lainnya. Tapi kita tuh termasuk yang masih belajar gitu. Kami TikTok belum dioptimalkan, kayaknya masih banyak channel yang bisa dieksplor lagi gitu. Kalau sekarang apa sih istilahnya, omni channel lah. Kita harus mampu eksis di berbagai channel banyak, YouTube, TikTok, dan setelah Instagram kan kita berusaha ngonten terus lah. Mungkin nanti bisa di mirroring ke berbagai platform itu. Itu sangat membantu sih, jadi bisa menyampaikan apa sih yang kita bisa buat, apa layanan apa yang bisa kita berikan gitu sih, memang sangat diperlukan. Oke. Nah, berarti sangat-sangat penting nih players dan juga sahabat Pegadaian terkait dengan bagaimana kita media platform dan juga harus mulai berinovasi dan ngikutin tren ya Bang ya, di era digital saat ini. Nah, kalau untuk branding sendiri Bang, untuk branding sendiri selama ini Jama-Jama lebih banyak kemana sih untuk menentukan target marketnya Bang? Branding itu tampaknya kami dinamis ya. Selama berjalan ini hampir lebih 10 tahun tuh kadang berubah-berubah gitu. Pada saat kita ngikutin tren atau layanan yang lagi dibutuhkan di masyarakat gitu. Pernah pada saatnya tuh hobi atau kegemaran anak-anak muda tuh di bidang sepak bola, misalnya supporter dan apa-apa, kita akomodir. Terus dulu motor, pernah juga sepeda kan, dan sekarang misalnya lagi running, kita mencoba menghadirkan juga bahan-bahan apa misalnya yang sering dipakai ini untuk lari kayak gitu. Ya itu sih adaptasi lagi, dari kembali kayak pertama tadi tuh adaptasi.
supaya kita bisa tetap relevan dan dibutuhkan masyarakat gitu. Betul banget. Nah, jadi itu sangat-sangat penting ya Bang yang menentukan strategi untuk branding juga. Nah, Bang Pajar, ini ada juga penanya dari salah satu players dan juga sahabat Pegadaian di line WhatsApp kita, yaitu dari Mbak Ana ya. Untuk Mbak Ana sendiri nanyain tentang proses quality controlnya di Jama-Jama seperti apa. Terus juga kalau produksi di partai besar gitu ya, melebihi mungkin 10.000 atau ribuan lah ya, dan itu ini untuk pengerjaannya sendiri satu-satu kah atau memang ada proses yang memang bisa lebih masif lah untuk proses untuk pengerjaannya seperti itu. Jadi pertama quality control. Quality control itu ada beberapa item atau barang yang misalnya kayak jersey printing. Itu yang lumayan paling butuh quality control yang berlapis gitu. Karena prosesnya dari mulai ngeprint kertas sublimnya, kemudian proses press, sampai proses jahit dan finishing, itu masing-masing tuh harus ada quality control. Dan itu lumayan butuh atau ketelitian ya. Butuh ketelitian dari si personilnya tuh. Lumayan kita harus memang ngajari terus, ngingetin terus, maunya di quality control itu. Dan yang terakhir tentunya QC itu terakhir di sebelum packing itu. Pas packing itu harus memang dicek sih. Kita ada pakai kayak semacam form, walaupun masih manual ya, masih print di kertas. Kita ada checklistnya. Ya. QC itu siapa yang melakukan QC-nya, kemudian harus tanda tangan bahwa barang itu sudah dicek dari sablonannya sesuai dengan desain atau mock-up yang diinginkan oleh customer ya. Jadi kontrolnya itu dari SPK, desain yang diinginkan, disitulah terus kita cek di blanko itu QC-nya. Lumayan berlapis sih, tapi ya kadang namanya human error masih sering terjadi, dan itulah yang memang perlu kita tuh sebagai istilahnya yang memimpin harus nggak bosen-bosen ini terus ya, maunya ngingetin terus. Betul. Harus diingetin terus supaya nggak terulang terjadi misalnya kesalahan yang nggak diinginkan. Kalaupun seandainya terjadi, kami berani memberikan garansi atau jaminan retur, bisa balik, bisa tuker ini barang yang baru gitu. Sampai selevel itu juga berarti ya, maksudnya kalaupun ada terjadi kesalahan dan sebagainya juga tetap tanggung jawabnya ada garansi lah ya. Kalaupun garansi sampai ke konsumen, kita memberikan ini pengaduan, bisa kita terima komplainan itu. Kemudian kalau tadi partai banyak atau sedikit, itu sebenarnya perlakuannya hampir sama. Kalau kami partai banyak tetap juga dicek satu-satu kan. Nggak terus banyak terus tinggal masukin aja, karena walaupun itu partai banyak tetap kita ceknya satu-satu. Hanya proses pengerjaannya kan tinggal dia maunya yang misalnya butuh cepat, itu ada berbagai mesin yang digunakan gitu. Tapi pada pengecekannya tetap satu-satu. Tetap sama ya, untuk pengakuannya tetap lebih detail lagi itu. Nah, terkait dengan supportnya Bang, karena kan kita bekerja atau menjalankan sebuah bisnis itu kan nggak mungkin menjalankan secara sendiri Bang ya. Berarti butuh dukungan dan support dari stakeholder. Selama ini dari Jama-Jama Project, apa sih yang dirasakan support dari stakeholder ataupun dari mitra yang lainnya? Boleh sharing nggak Bang? Tentu benar, kalau kita mau maju itu nggak bisa kita sendirian. Salah satunya kita harus berkolaborasi, misalnya dengan stakeholder BUMN, dalam hal ini Pegadaian. Kita beberapa kali diajak pameran yang mana itu meningkatkan awareness kita kepada audiens yang lebih luas. Kemudian juga yang paling utama support menggunakan produk kita selaku ini pelaku UMKM lokal. Itu sih. Betul. Dan itu yang butuh komitmen paling tinggi, karena masih sering justru yang corporate atau bahkan instansi di daerah kita sendiri malah
order produk atau jasanya ke luar nih, ke Jawa gini. Kecuali memang mungkin di sini nggak Tidak ada, kita betul. nggak salahkan. Tapi kalau kita Ada bisa, pilihannya, kenapa nggak dioptimalkan di sini gitu ya? ya, dan itu sih selama ini Pegadaian sudah cukup mengakomodir itu. Kita sebagai pelaku UMKM lokal sering diajak kerjasama mengisi berbagai kebutuhan ininya, merchandise-nya gitu. Ya mudah-mudahan bisa juga komitmen itu sama yang lebih luas gitu untuk teman-teman UKM semuanya gitu. Oke, luar biasa banget nih Bang Fajar sharing-sharingnya itu. Oke, Ya. Pak Yos dan juga sahabat Pegadaian, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan sponsor berikut ini. 97,5 Play FM, langkah baru makin seru dan masih dengan Jama-Jama Project dan tetap dengan Bang Fajar. Yoi. Bang Fajar, kita akan ngerespon nih dari salah satu players yang sudah masuk juga di line WhatsApp kita, yaitu Mas Andika. Ini bukan Andika kangen band ya. Bukan. Nih. Nggak bisa dipastikan juga nih Andika yang mana gitu ya. Andika lapor Pak. Iya juga ya. Ya. Nah, dari Bang Andika juga nanya nih, dalam proses sablon atau printing yang paling beresiko atau yang paling sulit itu yang mana prosesnya Bang? Ada. Itu namanya sablon discharge. Apa itu Bang? Itu jenis sablon manual. Itu dengan tintanya tuh tinta discharge namanya. Jadi Oke, ini tintaku padamu tadi bilang. Lagi mau ngomong itu. Lanjut Bang. kalau itu yang nggak pernah luntur kan. Oh iya. Agak berat bahasannya. Lanjut Bang. Nah, tinta jenis itu karakternya dia ngeresap ke serat kain. Jadi si sablonan tuh nggak terasa gitu. Nah, tapi prosesnya itu lumayan beresiko tinggi karena dia ada kimia namanya tuh odorless, itu aktivator tinta itu. Jadi supaya warna tuh bisa ngeresap ke kain dan warnanya cerah kayak itu keluar. Nah, itu 4 jam cuman aktifnya. Setelah kita campur itu. Jadi kalau 4 jam produksinya misalnya kelamaan, akhirnya nggak aktif lagi tuh udah nggak bisa pakai gitu. Itu resiko pertamanya satu. Yang kedua, karakter tintanya encer itu gampang melebar di kain. Nah, itu PR banget ya. PR, bisa akhirnya kan Ngulang lagi nih. cacat gitu, ngerusak kain. Nah, itu biasanya kami harganya agak ekstra plus karena resiko yang lebih tinggi tadi. Keunggulannya itu tadi sih, si sablonan tuh nggak kerasa, jadi kain tuh tetap berpori-pori atau breathable gitu. Kalau si tinta biasa rubber atau plastisol kan dia tintanya tuh nempel di atas permukaan kain, nutup pori-pori kan. Kalau blok atau gambarnya yang besar itu otomatis nggak bisa menyerap keringat kan, nggak bisa keluar gitu. Betul. Tapi si tinta discharge itu dia tetap pori-pori kebuka. Nah, cuman pengerjaannya memang lumayan Harus susah. lebih ya, ekstra lah ya dibandingkan yang Ya, biasanya. itu kalau di sablon manual sih. Kalau digital menurut saya relatif aman semua lah, hampir tanpa cacat, karena kita sudah bisa ngelihat pada saat di print itu kalau nggak kepake ya kertas tinggal dibuang aja gitu. Tapi kalau manual kan langsung ke kain, itu yang paling beresiko sih. Oke. Nah, Bang Fajar, berkaitan dengan kompetitor dan juga bisnis sablon ini kan menjamur ya Bang ya, dan banyak juga orang-orang yang punya sejenis ini nih. Untuk menentukan harga sendiri terkait dengan sablon maupun produksi, itu bagaimana menentukan harga dan juga range harganya dari berapa sampai berapa sih Bang biasanya? Sebenarnya kalau menurut saya itu adanya kompetitor itu nggak mempengaruhi dalam penentuan harga ya di kami. Justru itu kalau kami itu menganggap misalnya semakin banyaknya pelaku usaha ini sejenis, itu menandakan industrinya justru bagus gitu. Tumbuh ya. Betul. Kebenaran ini saat ini pun kami lagi ada pelatihan sablon. Itu di sebuah lembaga yang ini memberikan pelatihan supaya bisa menciptakan lah, siapa tahu ini pelaku usaha sablon baru di Palembang ini. Nah, menurut kami justru dengan semakin banyak yang nyablon, industrinya berkembang, kita akan
dipercaya oleh masyarakat kita sendiri, akhirnya pilihan utama ya akan jatuh kalau nyablon tetap ke pelaku sablon yang ada di Palembang gitu, bisa menjadi raja di tempat sendiri gitu. Karena kalau sebelumnya kan agak susah mindsetnya ya, kalau nyablon waktu itu tuh ya harus mindsetnya di Bandung, di Jawa. Nah kita tuh justru pengen mengubah mindset itu dan apa tadi faktor yang lebih ke kalau seandainya menentukan harga. Nah di harga tadi Betul. itu bukan berdasarkan kompetitor, tapi justru kita dari nilai yang kita tawarkan gitu. Misalnya HPP kita berapa, kita pengen profit berapa persen, lebih baik sih itu sehat sih. Kalau kita saingan banting-bantingan harga tuh nggak sehat, justru akan nggak sustain bisnis kita gitu. Sebagai contoh, kami ada produk jasa cetak DTF. Jasa cetak DTF itu meteran gitu. Ada kami misalnya sebut jual itu per meter sekitar 60 ribuan. Di Jakarta itu ada yang sudah jual 25 ribu, 35 ribuan. Kami tetap maksudnya kita harga di segitu dengan pelayanan dan hasil yang memang sesuai gitu, dibedakan. Akhirnya ntar kan konsumen ada pilihan sendiri, mau yang murah untuk kebutuhan jenis sablon tertentu atau yang milih memang jenis DTF-nya yang sesuai, ya ada harganya sesuai lah gitu. Yang penting tetap itu sih, kecuali memang barang sama tapi apa nilainya sama dengan harga yang jauh berbeda, pasti itu kita pasti akan ditinggalkan sih. Tapi selama kita bisa memang mampu memberi nilai yang memang berbeda, tetaplah akan dipakai orang dan juga dijadikan dicari pilihan. Benar gitu. Mungkin kalau untuk yang terakhir ya Bang, pertanyaan terakhir dari saya yaitu event yang dalam waktu dekat apa yang pengen dijalankan saat ini? Saat ini kan ada event ini pelatihan sablon itu ya, dari Bapas salah satu Palembang. Terus kemudian minggu depan ada event pameran di Lampung. Di Lampung, untuk warga Lampung. Iya, di Mall Bumi Kedaton. Mudah-mudahan kita bisa berkenalan dengan masyarakat Lampung lebih banyak. Amin. Ke depan, bulan depannya mungkin apa ya? Kepengen buat ini sih kayak workshop sablon lagi di jama-jama gitu. Siap. Biasanya tiap tahun kita usahakan sekali kita buat workshop dengan mengundang narasumber dari luar kota atau teman-teman mungkin pelaku sablon ataupun kayak influencer sablon di kota lain, supaya kita di sini tuh bisa upgrade juga, belajar terus lah apa perkembangan terbaru di sablon. Siap. Wah, nggak kerasa banget nih players dan juga sahabat Pegadaian, sudah 60 menit kebersamaan kita di The Gade After Hours episode ketiga saat ini. Makasih banyak untuk Bang Pajar yang sudah menemani kita dan sharing-sharing dengan kita juga. Dan juga terima kasih untuk Jama-Jama Project. Mudah-mudahan usahanya makin lancar, terus juga terus berkarya, menghasilkan karya-karya sablonnya luar biasa dan terus makin expand nanti bisnisnya seperti itu Bang. Dan untuk players juga, sampai ketemu di episode keempat nantinya di tanggal 26 September di pukul yang sama, itu jam 2 siang di 97,5 Play FM. Untuk yang ketinggalan bisa tetap stay tune di channel YouTube-nya 97,5 Play FM Palembang. Saya Hendra Palepi dan Bapak Fajar. Fajar Jama-Jama, terima kasih. Kita pamit undur diri. See you. Oke.